adalah tentang rencana penambahan pemain diaspora untuk skuad tim nasional Indonesia. Kita tidak mudah juga dalam merekrut individu-individu untuk sekedar bergabung tanpa tentu tadi bagaimana kita membuat tim yang baik gitu. Itu ya dengan standar yang tinggi. Bahkan ada beberapa pemain yang sebelumnya masih ada pertimbangan ya, tetapi terus bahwa kita melihat ini kesempatannya makin besar, yaitu pilihan. Benarkah Erling Haaland keturunan Indonesia? Nama ini punya pengaruh besar di secara dunia sepak bola. Jadi saya pikir ya ini pilihan yang terbaik saat ini yang kita bisa alignment dengan seluruh komponen tim nasional kita. Sangat serius, bahkan saya ketika interview saya cukup, aduh ini bisa nggak kita memberikan komitmen yang sama seperti yang diekspektasikan beliau ya. Jadi, untuk bisa membuat para pemain itu bermain dengan level permainan yang tinggi, karena seperti yang kita ketahui para pemain yang bermain di luar negeri ini dan juga yang dibina di luar negeri tentu punya level permainan yang jauh lebih baik daripada para pemain yang bermain di kompetisi domestik untuk saat ini. Tapi tentu karena ini yang saya sampaikan, dengan posisi kita seperti hari ini ya, kita tidak mudah juga dalam merekrut individu-individu untuk sekedar bergabung tanpa tentu tadi bagaimana kita membuat tim yang baik gitu. Tapi tentu yang kita harapkan dengan hadirnya para pemain diaspora akan juga meningkatkan level permainan dari para pemain kita yang sekarang masih bermain di kompetisi domestik, karena itulah salah satu manfaatnya dengan hadirnya begitu banyak pemain diaspora Indonesia di skuad tim nasional Indonesia. Artinya Erling Haaland belakangan jadi sorotan di media sosial. Sebab, ketika Manchester City kalah 1-5 dari Arsenal, selebrasi yang biasa dilakukan Erling Haaland dicontek oleh pemain muda Man City, yakni Miles Lewis Skelly. Erling Haaland dan Lewis Skelly terlibat dalam perseteruan sejak paruh pertama Premier League 2024-2025. Pada momen pertama, Erling Haaland mengejek pemain 18 tahun itu dengan berkata, "Siapa kamu?" Tepat di wajahnya. Apa yang terjadi di Inggris itu menjalar ke Indonesia. Di kalangan pengguna media sosial Indonesia, muncul beberapa meme atau video sosok lelaki yang mirip dengan Erling Haaland. Hal tersebut lantas menimbulkan tanda tanya. Lantaran ada dua sosok yang mirip dengannya. Apakah Erling Haaland punya darah atau keturunan Indonesia? Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya. Punya dua saudara kembar. Benarkah Erling Haaland keturunan Indonesia? Erling Haaland merayakan gol pada laga Man City versus Chelsea di Premier League 2024-2025. AP foto Scott Heppel. Bola.net. Erling Haaland belakangan jadi sorotan di media sosial. Sebab, ketika Manchester City kalah 1-5 dari Arsenal, selebrasi yang biasa dilakukan Erling Haaland dicontek oleh pemain muda Man City, yakni Miles Lewis Skelly. Erling Haaland dan Lewis Skelly terlibat dalam perseteruan sejak paruh pertama Premier League 2024-2025. Pada momen pertama, Erling Haaland mengejek pemain 18 tahun itu dengan berkata, "Siapa kamu?" Tepat di wajahnya. Apa yang terjadi di Inggris itu menjalar ke Indonesia. Di kalangan pengguna media sosial Indonesia, muncul beberapa meme atau video sosok lelaki yang mirip dengan Erling Haaland. Hal tersebut lantas menimbulkan tanda tanya. Lantaran ada dua sosok yang mirip dengannya. Apakah Erling Haaland punya darah atau keturunan Indonesia? Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya. Benarkah Erling Haaland punya darah Indonesia? Benarkah Erling Haaland punya darah Indonesia? Sumber informasi yang beredar menyebutkan beberapa hal yang dianggap sebagai bukti, meskipun sebenarnya cukup lemah. Salah satunya adalah fakta bahwa Haaland dan pemain sepak bola lain, Mitchell Bakker, yang memang punya darah Indonesia, menggunakan agen yang sama. Ini jelas bukan bukti kuat. Kemudian, ada juga isu soal kemiripan fisik. Seorang pemuda Indonesia, Ibnu Mukti Wijaya, sempat viral karena dianggap mirip Haaland. Namun, kemiripan wajah saja jelas nggak cukup untuk membuktikan hubungan keluarga, apalagi keturunan. Apalagi, nenek Ibnu Mukti Wijaya saja diketahui berasal dari Belanda, bukan Indonesia. Selain itu,
Beredar pula kabar Haaland pernah mondok di Indonesia. Sayangnya, informasi ini belum terverifikasi dan belum ada sumber kredibel yang bisa memastikan kebenarannya. Jadi, kita anggap saja sebagai rumor yang masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Erling Haaland merupakan anak dari Alf-Inge Haaland, mantan pemain timnas Norwegia. Erling Haaland adalah anggota aktif timnas Norwegia. Jadi, berdasar pada aturan FIFA, dia tidak bisa membela timnas Indonesia walau bisa dinaturalisasi. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 partai itu bakal diadakan pada Juni 2025. Erick Thohir mengonfirmasi belum akan menambah pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Skuad Garuda bakal memanfaatkan pemain naturalisasi yang sudah ada. Belum ada. Rencana kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada, ujar Erick Thohir kepada wartawan di Bali. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 hari kemudian, skuad Garuda bakal menantang tuan rumah Jepang di Stadion Suita City Football, Suita dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita fokus kepada bulan Juni 2025 dengan tim yang ada. Nanti ya sampai saat ini seperti itu sih, kata Erick Thohir. Terakhir PSSI menaturalisasi 3 pemain untuk Timnas Indonesia. Ketiganya yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi. Ketiganya juga telah mendapatkan pemanggilan ke Timnas Indonesia pada Maret 2025. Kala itu skuad Garuda keok 1-5 dari Australia dan membekuk Bahrain 1-0. Belum lama ini PSSI diklaim mendekati gelandang muda VfB Stuttgart, Laurin Ulrich. Pemain berumur 20 tahun itu punya darah Indonesia dari Surabaya, Jawa Timur.